Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, sesungguhnya kaumku telah mengambil Al-Quran ini menjadi suatu yang sia-sia. Surat Al-Furqan ayat 30. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua-tua kami, para alim yang sangat kami muliakan, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahim yang insya Allah semua kita yang hadir senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali pertemuan kita pada hari ini, marilah kembali kita bersama-sama untuk membaca Sayyidul Istighfar, penghulu dari segala istighfar, dengan satu harapan, kalaulah siang ini sampai ajal kita, maka kita bermohon kepada Allah sebagaimana janji Rasulullah, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan Bapak Ibu semua untuk dapat menghafal dan mengamalkannya ba'da salat subuh dan ba'da salat asar. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin pada hari yang ke-18 dari bulan suci Ramadan ini. Kita kembali hadir bersama-sama melaksanakan ibadah yang amat luar biasa, yaitu solat subuh secara berjamaah. Man solatu subhi qomal lail. Orang yang melaksanakan solat subuh secara berjamaah seolah-olah dia telah solat satu malam suntuk. Semoga ini dapat kita amalkan seumur hidup kita, bukan hanya di bulan suci Ramadan, karena kita adalah hamba Rabbaniyah. Kita ini hambanya Allah, bukan hamba Ramadaniyah, bukan hambanya Ramadan. Apa perbedaan Rabbaniyah dengan Ramadaniyah? Kalau Rabbaniyah dia akan beribadah Ramadan ataupun tidak Ramadan. Tapi hamba Ramadaniyah dia hanya bersemangat beribadah di bulan Ramadan. Begitu Ramadan berakhir, dibuatlah pengumuman di pintu Masjid Ar-Rahim, berita kehilangan. Apa yang hilang? Jamaah solat subuh Masjid Ar-Rahim yang biasanya 5 saf, tahu-tahu selesai Ramadan tinggal 2 saf saja. Kalau hari hujan tinggal 3 saf. Saprudin, Saprizal, Sapriyadi. Yang lain tak ada lagi yang datang. Itu namanya 3 saf. Nah, semoga Bapak Ibu istighfar-istighfar yang kita lakukan selama Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala terima. Doa-doa yang kita panjatkan semoga Allah ijabah. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, orang tua-tuaku yang berbahagia, tema kita pada subuh yang berbahagia ini adalah jangan lewati harimu tanpa membaca Al-Quran. Jangan lewati hari-harimu tanpa membaca. Karena ada Bapak Ibu kadang-kadang, jangankan 1 hari 2 hari, seminggu pun dia tak ada membaca Al-Quran. 2 minggu dia tak ada baca Quran. Kapan dia baru baca Quran? Kalau ada jiran tetangganya meninggal dunia, datang dia bertakziah, barulah dia baca Quran. Itu pun hanya pengalaman kan. Jadi kalau tak ada tetangganya meninggal, dia tak baca Quran, Bapak Ibu. Kenapa ini yang saya jadikan tema? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ini cukuplah membuat kita berpikir, Bapak Ibu. An Ali Abi Thalib radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku ayyati 'alan nasi zaman, akan datang nanti di tengah-tengah manusia itu suatu zaman, la yabqa minal islami illa ismuhu, yaitu yang pertama, tidaklah agama Islam itu hanya tinggal namanya saja. Jadi dia berislam hanya saat akad nikah, saat anak lahir, saat meninggal. Nah, inilah Islam, teman-teman. Akad nikah secara Islam dia, mati secara Islam dia, melahirkan secara Islam dia. Tapi kehidupan yang lainnya jauh daripada Islam. Berhukum tidak dengan hukum Islam, jual beli tidak dengan jual beli Islam. Zaman ini akan datang. Kemudian wala yabqa minal Qur'an illa ismuhu,
Dan akan datang pula suatu zaman di mana Al-Quran ini hanya tinggal namanya saja. Bapak Ibu yang berbahagia, ini yang menyebabkan saya mengajak kita untuk membaca Al-Quran setiap hari ini. Karena akan datang nanti zaman Al-Quran tinggal nama. Apa manfaat Quran guna dia? Untuk jadi mahar saat akad. Kunikahkan engkau dengan anakku Yanti binti si Pulang dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan sebuah Al-Quran. Selesai. Membacanya pun tak ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, masajiduhum amirun wa hiya arabu minal huda. Mereka membangun masjid seindah-indahnya. Sudah datang, Pak? Sudah datang? Di mana masjid paling indah sekarang ini? Di Jawa Barat, Pak. Masjid Ridwan Kamil. Keren, Pak. Luar biasa cantik. Tetapi orang ke sana, kata Nabi, hanya pergi berfoto, hanya pergi rek-rek. Dibuatlah suatu perjalanan namanya wisata wisata religi. Coba ibu kalau saya tanya, majelis taklim pergi jalan-jalan ke Dumai, mau ngapa ke Dumai? Melihat Islamic, pasti judulnya melihat Islamic Center. Jadi masjid hanya untuk dilihat-lihat. Ini udah terjadi, Pak. Ya, saya sudah sampai ke masjid-masjid indah-indah itu. Azan orang tak peduli, Pak. Tetap berfoto-foto juga. Ya. Bahkan ada satu masjid itu maghrib saya di situ, isya saya di situ. Tetap saja, Pak. Yang sholat ya sholat, yang berfoto berfoto. Musafir, Pak Ustaz. Musafir itu tidak ada jamak dua waktu, doh, Pak. Ya kan? Mustahil pula dia jamak isya jamak maghrib jamak. Ya mana ada, Pak? Zuhur dengan asar, tapi tetap sholat. Tak ada jamak itu sekaligus, Pak. Sengaja aku sholat subuh sekaligus jamak zuhur, jamak asar, karena aku mau pergi jalan-jalan ke Islamic Center. Ini dikatakan oleh Rasul, masajidum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Masjid dibangun semegah-megahnya, dibangun sebesar-besarnya, tapi bukan tempat mencari petunjuk, tapi cuma tempat wisata saja. Udah terjadi? Hati-hati Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, allama'uhum syarrun, akan muncul ulama-ulama yang jahat. Istilah saya ulama-ulama tawaduk. Tawaduk bagus, Pak Ustaz. Ada di Quran. Ini bukan tawaduk yang rendah hati, tapi tawaduk di sini tahu warna duit. Nah, itu dia, Pak. Ya. Ya. Jadi kalau sudah muncul ulama tawaduk, ustaz tawaduk, maka umat ini akan menjadi bodoh. Karena dengan ilmunya yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Ini pernah terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam yang diceritakan dalam Al-Quran, yang bernama Bal'am. Bal'am itu Bapak Ibu, setiap berdoa, doanya kabul. Begitulah sayangnya Allah kepada dia. Tahu-tahu orang-orang Kan'an mendengar Nabi Musa sudah menyeberang di Laut Merah, ingin menuju ke negeri mereka. Mereka datang kepada Bal'am bin Ba'urah ini. Bal'am, tolong kami, berdoa engkau kepada Tuhan agar Musa tidak sampai kemari. Kata Bal'am bin Ba'urah, aku ini hanya orang biasa. Musa itu Nabi dan Rasul. Aku tidak ada apa-apanya, tapi kan doa engkau makbul. Enggak bisa aku menolong. Kalau kau bisa, kami beri engkau harta yang banyak. Bal'am menolak, Pak. Tapi datang bininya. Hanya bini kau yang boleh kacau kau, Pak. Oh Ibu, jangan menghasut-hasut
suami, datang bininya, terimunya lah bang. Sejak menikah dengan abang, golang sebuah aku nak do kuteboli dengan abang lo. Abang asyik berzikir yo. Aku nak do pakai golang bentuk orang bang. Oh nak dulu aku mencuku alis aku bentuk orang bang. Ya, kalau miskin kau cuku alis golak orang, kan begitu bang. Ya. Karena kan ciri-ciri ibu-ibu kaya itu alis ya bang. Ya. Semakin banyak duitnya semakin tipis alisnya. Kalau sudah miliaran uangnya hilang alisnya. Nah, baru ada nanti kalau keluar, itu pun melihat hari. Senin bengkok, ya Selasa tegak, kan begitu dia. Yang golak kalian haram itu, bo. Jadi mau banyak duit suami, mau tidak banyak duit suami, alis tetap original. Karena kami mencintai istri kami bukan karena alisnya, tapi karena hatinya. Masya Allah. Iya bang. Ingat, laki-laki itu 4 tanggung jawabnya. Dengan anak gadisnya, dengan istrinya, dengan emaknya, dan dengan kakak perempuannya. Jadi kalau ada ompe orang kopa berubah alisnya, kita wajib mendakwahkannya. Jadi jangan takut pak. Oh nampak bini giku alisnya. Wah tengok, ngapu alis kau. Jadi ngapu pulang sana bang? Nggak, betul anak apa ya. Orang bentuk itu jauhnya. Itu ada laki bentuk itu tuh, kecuali di Masjid Ar-Rahim kok. Nah, di luar sana banyak tuh pak. Ditengoknya alis bininya, tanya bini, ngapa bang nggak tengok? Enggak, lain kini. Kan begitu bapak ibu. Nah, bapak ibu yang diberitahu, akhirnya apa? Bal'am bin Bawrah mau. Sehingga apa yang terjadi? Tidak mustajab lagi doanya. Dan di lidahnya kata Allah dalam Al-Quran terjulur. Fansalaha. Ya. Seperti seekor anjing yang senantiasa minta makanan. Anjing itu kan begitu pak. Ya. Coba lihat anjing. Tak ada anjing yang kalem. Belum pernah saya ketemu ada anjing. Tak ada. Ya. Anjing sudah ketemu apa yang terjadi? Hah? Keluar tak lidahnya pak? Nah itulah dia. Bal'am bin Bawrah. Jadi akan muncul nanti ulama-ulama yang padanya di sisi mereka tidak ada yang baik, kecuali di zaman itu akan banyak muncul fitnah. Hadis riwayat Imam Baihaqi, keempat-empatnya ini bapak ibu sudah hampir terjadi. Maka kita selaku orang yang sudah duduk di majelis ilmu, mari bapak ibu kita waspadai hadis ini, terutama dalam satu hal yang menjadi tema kita itu, jangan tinggalkan Al-Quran setiap hari. Tak bisa dibaca di waktu pagi, baca di waktu sore. Tak bisa baca waktu sore, baca akan tidur. Tak bisa 1 juz, baca setengah juz. Tak bisa setengah juz, baca 1 lembar. Tak bisa 1 lembar, baca 1 ayat. Jadilah yang penting hari-harimu ada berinteraksi dengan itu ndak mengaku-ngaku mazhab Syafi'i. Bapak mazhab apa pak? Ibu mazhab apa? Oh kami mazhab Syafi'i. Tahu ndak bapak ibu, Imam Syafi'i itu kalau Ramadan ini berapa kali khatam Quran? 50 kali. 50 kali pak. Bapak ibu lah berapa kali lah? Oh lu nih lah berapa juz? Ibu saya tanya, kalau apa Ustaz tanya oleh Pak ya. Ya. Kalau apa Ustaz tanya, lah hafal saya Pak ya. Nah, ya. Bapak-bapak ini lebih hobi dia memutar tasbih, swam. Itu bagus, hadisnya sahih. Kalimatani, 2 kalimat yang ringan diucapkan, berat kalau ditimbang, yaitu subhanallah, alhamdulillah. Betul. Tetapi tidak akan bisa menandingi ketika engkau membaca Al-Quran. Itu masalahnya Pak. Ya, afdalu zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 1000 kali. Betul, paling afdal, tapi tidak bisa menandingi bacaan Bapak Ibu yang sudah ke Makkah, coba lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu. Orang-orang duduk tuh apa yang di tangannya Pak? Quran Pak.
Bahkan berjalan-jalan mereka membaca Quran itu. Loh, kenapa Pak Ustaz? Karena Al-Quran itu sesuai dengan namanya Al-Quran, bacaan yang maha sempurna. Dan dia Bapak Ibu merupakan SK daripada kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, datanglah seorang sahabat kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Siapa itu Abdullah bin Abbas Pak Ustaz? Sahabat Nabi, sepupu Nabi yang paling paham dengan Al-Quran. Karena Abdullah bin Abbas ini Bapak Ibu pernah didoakan oleh Nabi. Dan doa inilah yang harus kita ucapkan untuk anak cucu kita. Ya Bu, saya tadi tanya adik kita itu, udah berapa juz nak? 7 boleh? Sudah yang pakai AC itu, lah 7 boleh juz. Saya bilang Alhamdulillah. Bacakan di kepala anak kita itu, minta dengan Allah seperti Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas. Apa kata Nabi? Allahumma tafaqahuddin, ya Allah pahamkanlah anak ini dengan agama, wa alimna takwil, pahamkan dia dengan tafsir Al-Quran. Didoakan oleh Nabi seperti itu. Ternyata Abdullah bin Abbas ini menjadi pakar di dalam Datang orang kepada dia, Abdullah bin Abbas, ada apa? Kami bingung dengan turunnya Al-Quran itu. Apa yang membuat kau bingung? Yang pertama Allah katakan di surah Al-Qadar, Inna anzalna fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu kami turunkan pada malam Lailatul. Nah, malam Lailatul Qadar itu kapan Bapak Ibu? 10 akhir Ramadan. Ya, tak usah dicari genap ganjilnya Pak, di Indonesia tidak ketemu. Karena di Indonesia ganjil Jawa, genap Jo Muhammadiyah. Ganjil Muhammadiyah, genap Jo. Jadi tidak usah Bapak Ibu cari malam ganjil di Indonesia nih. Karena di Indonesia ini tak ada malam ganjil, semuanya genap. Nah, iya kan? Nanti malam kita malam 19. Muhammadiyah 20. Jadi kalau apa 21 apa sembahyang tarawih, 22 enggak, 23 sembahyang apa gitu. Wah, sembahyang di malam ganjil aja. Muhammadiyah enggak ganjil. Hadis sembahyang aja kita 10 akhir Ramadan itu. Iktikaf saja lah kita. Nah, sementara di negeri kita ini peringatan nuzul Al-Quran itu kapan? 17 Ramadan. Sementara Al-Quran itu sendiri turunnya di malam katanya Lailatul. Di surat Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Kami telah menurunkan Al-Quran pada malam mubarakah. Dan di surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil, di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Setahu kami Al-Quran ada yang turun di bulan di luar Ramadan. Contoh surat Al-Baqarah 185 sampai 187 yang menceritakan tentang puasa ini turun kepada Nabi di bulan Sya'ban. Apa maksudnya ini? Maka diterangkan oleh Abdullah bin Abbas. Apa kata beliau? Al-Quran ini turunnya 3 kali. Yang pertama adalah dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Kapan itu? Wallahu alam, tidak ada orang yang tahu. Kemudian turun lagi yang kedua kalinya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, sekaligus 30 juz, 114 surat, 6.246 ayat versi terbaru, versi lama 6.666. Wah, pakai yang mana Pak? Pakai yang lama aja lah. Yo, tidak ada salah gitu. Jadi yang pastinya mana Pak? Yang pontiang 6.000 lebih, itu. Ya. Karena kalau ini terus dipertengkarkan kacau nih Pak. Sekarang udah muncul lagi kan masalah baru. Bisa-bisanya ceramah sebelum sholat tarawih bid'ah pula deh Pak. Cobalah bayangkan itu.
Ya. Kan heboh sekarang tuh Pak, viral itu di Instagram, di WA. Ceramah habis sholat tarawih itu bid'ah. Tentu yang paling dulu masuk neraka penceramahnya Pak. Nah, coba bayangkan itu. Ya. Nah, jadi sekarang macam-macam yang baru itu. Jadi apakah 6.400 atau 6.666? Jawabannya Pak, yang penting 6.000 lebih. Nah, turun sekaligus dimulai dari suratul Fatihah sampai surat yang terakhir. Apa surat yang terakhir? Ya, Anas. Cuman yang terakhir turun Iza Jaa. Ya, surat yang terakhir turun Iza Jaa Nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka saya menyebut surat itu dengan surat pensiun. Nah, karena setelah surat itu turun, Nabi pun meninggal dunia. Artinya kalau bapak ibu sudah pensiun, jangan mikir dunia juga lagi. Banyak-banyaklah bertasbih, banyak-banyak bertamid, banyak-banyak beristighfar. Nah, itu orang udah pensiun tuh Pak. Pensiun umur berapa? 58. Nabi usianya 63. Berarti kalau Pak lah pensiun 5 tahun le KO tuh Pak. Nah, jangan mikirkan dunia aja deh. Nah, itu maksudnya. Nah, baik Bapak Ibu, turun sekaligus. Turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Adapun bulan Ramadan ini turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke bumi, berangsur-angsur selama 23 tahun melalui perantaraan malaikat Jibril dengan berbahasa Arab. Ini dia. Dan ibadah bagi yang boleh Pak, kurang apa tuh Pak? Ibadah bagi yang membacanya. Paham tidak paham, kau tetap dapat pahala. Itu makanya Al-Quran itu mukjizat. Tidak ada Pak bacaan yang dibaca berulang-ulang sampai beribu-ribu kali yang membosankan kecuali Al-Fatihah. Berapa kita baca dalam satu hari itu paling sedikit? 17 kali Pak. Kenapa nawak bosan dong? 17. Jadi kalau ada apa 6 boleh Ustaz, berarti kurang rakaat apa cek? Ya. Karena sholat itu 17 rakaat. Nah, ibadah bagi yang membacanya. Dan ketika Nabi menerima Al-Quran yang pertama kali, yang disebut dengan surat Iqra. Saya tak menyebut Al-Alaq Pak, karena orang tua dulu itu gampang saja dia. Orang sekarang suka menyulitkan diri. Disebutnya nama surat tua Poniang. Ibu-ibu coba baca surat Al-Insyirah. Tak tahu dong Ustaz. Ikuti saya ya. Alam Nasroh. Oh bisa Ustaz. Ini kan Al-Insyirah bisanya deh Pak. Alam Nasroh. Makanya orang tua dulu tak ada menyebut Al-Ikhlas. Sebutnya apa? Surat Kulhu. Ya kan? Tidak ada tahu orang itu surah Al-Fil. Yang tahu apa? Alam Tarokai. An-Naba orang dulu tidak tahu Pak. Tahunya apa? Amma yatasa. Baca bang Amma yatasalun. Kalau sekarang ini Pak, luar biasa tinggi ilmu orang. Disebut nama tapi tidak tentunya dong. Coba bacakan surat An-Nasr. Yang mana itu? Belum hafal aku lagi. Iza Jaa. Dari SD aku hafal lagi itu. Jadi saya menyebutnya nama suratnya saja. Nah, surat Iqra pertama kali turun itu, jangan salah, inilah SK kenabian itu. Nah, ibu bapak yang berbahagia, oleh karena itu dia ibadah bagi yang membacanya, maka bacalah. Untuk apa kami baca Pak Ustaz? Mari kita lihat. Yang pertama, hadis riwayat Imam Muslim. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamuh. Sebaik-baik manusia adalah yang membaca Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu. Nabi tidak mengatakan sebaik-baik manusia yang titelnya sampai profesor. Nabi tidak menyebutkan sebaik-baik manusia yang duitnya banyak,
yang kebunnya luas. Tidak, Bapak Ibu. Sebaik-baik manusia yang membaca dan mengajarkan Al-Quran. Itu manusia terbaik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ini 3 langsung, Pak, kena waktu kita. Quran itu yang pertama akan memberikan yasfa. Apa yasfa? Syafaat. Yang kedua, Bapak Ibu, akan memberikan yanfa. Apa yanfa? Manfaat, makna. Yang ketiga akan menjadikan yarfa. Apa yarfa? Menaikkan derajat. Jadi yasfa, yanfa, yarfa. Inilah yang Bapak buat motivasi supaya kita tiap hari baca Quran. Jangan takut salah, Pak. Ya, Pak. Karena Al-Quran ini saya katakan tadi apa? Ibadah bagi yang membacanya. Maka tingkat membaca itu kan ada yang membaca, ada yang tilawah. Maka ayatnya waratilu Qur'ana tartila, ya. Ada yang menghafal, ada yang mengamalkan. Yang membaca mana, Pak Ustaz? Itu nih terbata-bata tuh. Ya. Ini waktu muda dulu sibuk dengan pekerjaan, dia pekerja berat, Pak. Lah tua kok barunya dapat hidayah. Ya mulailah dia membaca, terbata-bata, pahala juga. Ya. Kemudian tilawah. Tilawah itu yang mana, Pak Ustaz? Yang lancar, yang bagus. Ya, pakai lagu. Innalladzina yasluna kitaballah. Gitu-gitu dia ngaji. Makanya yang dipertandingkan itu tidak yang membaca, tapi yang tilawah. Sehingga namanya apa? Musabaqah tilawatil Quran. Tidak ada musabaqah orang ganggu Quran, loh, Pak. Nah, lancar baru dia dimusabaqahkan. Nah, apa kata Rasulullah SAW masalah yanfa tadi? Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamah li ashabi wasafi'an. Mau apa lagi kita? Ini keterangan dari Rasul. Bacalah Al-Quran, karena dia akan menjadi temanmu dan pemberi syafaat di hari kiamat. Oh, Pak, makanya awak kalau mati jangan membuat repot orang hidup. Tolong kuburkan nanti Papa di samping kubur Mama Papa, ya. Di samping kubur mak awak tulah pono. Tapi karena orang takut wasiat awak, dipaksa-paksakan. Dipecahkanlah keramik yang ada. Ada apa itu, Pak? Dipecahkan, lubangnya pun pas masuk awak aja. Payah-payah orang memasukkan itu. Untuk apa Pak dikuburkan dekat kubur mak? Kan bertanya mak itu. Tadi kau nak, ya. Atau akan tahu nyawa diazab malaikat tu lalu dibelanya. Jangan malaikat tu sayang aku tu, intan payung aku tu. Enggak, doh, Pak. Yang membela engkau di kuburmu adalah bacaan Qur'anmu. Semakin banyak bacaanmu, semakin banyak sahabatmu. Semakin banyak bacaanmu, semakin banyak yang memberikan syafaat kepadamu. Oh, yang dibacanya Yasin ke Yasin, Yasin ke Yasin. Mantap memang. Cuman 83 ayat. Yang dibacanya Al-Kahfi saja. Mantap memang, tapi cuman 110 ayat. Sementara Al-Quran 6.000 lebih. Kalau untuk caleg, Pak, tidak duduk awak tu, Pak. Hei, harga kursi 6.000, awak dapat suara 83-nya, duduk anak apa, Pak? Itu logikanya, Pak. Untuk duduk di DPR aja nggak dapat, apalagi untuk senang di dalam kubur. Jadi itu, Bu. Sekarang kan tak ada lagi rumah-rumah kayak bau kumbang, bunyi-bunyi lebah membaca Quran itu kan tak ada, kan? Yang ada sekarang lewat dekat rumah orang suara apa? Hah? Suara TV, suara HP, suara TikTok. Tidak ada lagi, Pak. Padahal Nabi udah katakan,
manzilu buyutakum bi qiraatil Quran, nawiru buyutakum bi qiraatil Quran, hiasi sinari rumah-rumah yang membaca Al-Quran itu dari langit nampak oleh Allah Subhanahu wa taala bersinar. Ikut di rumah itu tidak ada orang mengaji seorang pun. Maka rumah itu laksana kuburan. Jelas itu, Bu. Jadi ngajilah yo. Walaupun suara ibu tidak rancak, ya. Ke hidung suara ibu biarlah, tetap dapat sapaan nanti. Ya betina kan itu kurang-kurangnya, Pak. Suara itu melongi kalau ngaji. Awak yang mendonganya, oi ngapu kokoh, kan begitu. Ya. Biarlah, yang penting nah, ya kan laki kok dulu pencemeh, Bu. Ya. Nah, kan iyo kan menampak loh. Siapa apa yang pencemeh itu? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Iqra'ul Quran. Ya. Ini yang muda-muda, ya. Buat hafalan Quran. Jadi bilangkan dengan calonmu, Dek, mahar abang besok 1 berlian, tapi tambah 1 ya apa? Hafalan Quran. Abang tidak akan membuat maharnya kitab suci Al-Quran, tapi hafalan. Kan keren. Aku terima nikahnya Arifin bin Jeki dengan mas kawin intan berlian dan hafalan Quran. Sudah selesai. Habis sekat nikahan, bayar mahar itu. Bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Sadaqallahul Azim. Cuman itu kau hafal. Udah jadilah kan dengan rukun Arabi Ar-Rahman itu. Sah itu Pak Ustaz? Sah. Yang penting hafalan. Cuman ndak ada tuh, Bu. Datanglah anak ibu dilamar oleh 2 laki-laki, yang satu hafal Quran, yang satu sawitnya 50 hektar. Ibu pilih mana, Bu? Mana yang ibu terima? Yang hafal Quran apa yang sawit 50 hektar? Jujur, mana yang ibu pilih ya? Yang hafal Quran atau sawit yang 50 hektar? Ya iya lah, Bu. Ya. Makanya orang Bapak Ibu ya tidak semuanya yang semangat menyuruh anaknya hafal Quran. Yang ada apa? Udah nak kau jadi ini nak, kau jadi ini nak. Kayo kau sonang orang. Dia lupa bahwasanya lebih hebat diangkat oleh Allah daripada diangkat oleh manusia. Ya, nanti kita lihat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah SAW di dalam hadis Muslim, Inna Allah yarfa' bihadzal kitab. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menghafal bukan yang punya sawit. Karena sawit akan habis. Ya Pak, betul tidak? Jabatan akan habis. Saya ngasih contoh lah. Saya Bapak Ibu kemarin buka bersama ya dengan salah seorang bupati. Nah, tempat saya buka bersama itu dulu saya juga di situ, tapi yang duduk bukan itu bupatinya. Bupati yang lama itu tidak ada oleh Pak. Yang ada bupati baru. Bupati yang lama itu ketika mengundang saya juga duduk di meja itu, tapi bukan dia bupatinya, lain pula bupatinya. Nggak, dia duduk di situ dong. Paham Pak? Seorang gubernur keluar dari rumah dinas tuh, boleh nanya masuk oleh Pak? Siapa yang duduk situ? Gubernur baru. Poilonya, Brontilo, datanglah yang lain. Gubernur. Apa saya katakan dalam hati saya? Si Anu dulu bupatinya, awak si Koyo duduk. Tapi apa tu nak dole dah? Apa potang bupatinya, aku je di situ. Apa tu nak dole? Kini beliau ku bupatinya, aku je di situ. Saya sudah 15 tahun, terus saya duduk di situ. Sementara bupati tadi tidak ada Pak, pakai masanya di situ. Berarti mana hebat ambo pada bupati itu? Ini salah satu contoh. Ceramah pula saya Bapak Ibu, ya, di depan angkatan. Nampaklah si Pak pensiun itu duduk di belakang. Yang lala pensiun tuh pakai baju koko. Nah Tuhan, yuk. Sementara para petinggi-petinggi itu duduk pakai karpet Pak.
Udah karpet lagi. Terus saya bilang, Pak Jenderal, hari ini Pak Jenderal duduk di sini, tapi suatu masa Pak Jenderal akan duduk dekat rombongan bapak-bapak pensiun itu. Iya enggak? Apa pensiun dulu, saya tanya dulu, apa kalau acara kau di mana duduk? Dekat itu Pak. Ngapa ndak sikul itu? Lah habis katanya. Nah, sementara saya tetap di depan seperti ini Pak. Jadi Bu, kalau datang orang melamar, jangan pilih yang sawit, pilih yang hafal. Nah, apalagi zaman sekarang Bu, hafal Quran, jadi penceramah dia hebat. Udah kebun sawit dong. Ceramah Ibu tahu enggak? Salam pertama, salam kedua cair Bu. Kurang apa ya Ibu le? Nah jelas itu. Tembak lah itu boleh jus tanah sapu tuh. Itu ya. Itu dulu daftarkan, tengoknya dulu kan. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kedua. Pak, kedua apa tadi? Yanfa. Satu, yasfa. Kedua, memberi manfaat. Otomatis datanglah seorang cucu dengan atuknya. Atuknya hobi ngaji. Tuh, atuk ngaji terus. Iya. Pandai atuk bahasa Arab? Enggak. Untuk apa atuk baca? Atuk nak pandai bahasa Arab, mubazirlah kerja atuk tuh. Kata atuknya hebat, dia cucu kok. Jadi Bapak cara membalihnya, dapatlah atuknya ide Pak. Suatu pagi nampaklah dia keranjang sampah yang di masjid dibuat keranjang duit tuh, keranjang infak kan banyak buat sekarang tuh Pak, kan bolong-bolong tuh ya. Makanya saya kurang setuju kalau minta duit itu pakai keranjang itu Pak. Namun keranjang sampah itu dimasukkan 2.000 aja deh ya, nggak ada karena namanya keranjang, tentu sisa-sisa duit yang diletakkan. Tapi coba bakul itu seperti ada satu masjid Ar-Rahim juga namanya, Musinin, itu gambar kuburan Pak, kota infak tuh pas kayak kuburan. Itu diletakkan, mak menggigil orang masuk tuh. Kok yang sampah ke sampah aja. Nah Pak Bu, aduh ya Pak, kedua subuh itu dikeluarkan ya, tengok hasilnya ya. Kalau kota itu sampah, tolong kau ambilkan atuk air. Cucunya patuh, diambilnya lah air di sungai itu, dibawanya ke atuknya. Apa yang terjadi? Sampai dekat atuknya habis. Mana airnya? Habis tuh. Kau kurang kencang nih, ambil lagi. Berlari dia berulang kali Bapak Ibu, berulang kali. Nah akhirnya nyerah tuh, mubazir. Akhirnya nggak dapat, kata atuknya, nggak mubazir cong. Kau lihat keranjangnya tadi waktu atuk kasih kan keranjangnya gimana? Kotor. Sekarang kenapa kau bisa bersih? Apa Bu? Karena terus dimasukkan ke sungai itu mengambil air, jadi bersih. Jadi airnya memang tak dapat, tapi keranjangnya bersih. Itulah Al-Quran ini. Kau tak tahu artinya, tapi hatimu akan menjadi bersih. Bukankah setiap kita baca Quran hati kita menjadi tenang? Dan bukankah Al-Quran memang itu tujuannya, salah satunya? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, hai manusia, qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum, sungguh telah datang pelajaran dari Rabbmu. Maka Al-Quran ini pelajaran Pak. Isi Al-Quran itu apa Ustaz? Akidah, ibadah, akhlak, janji, ancaman. Akidah Al-Quran, ibadah Al-Quran, akhlak Al-Quran. Kalau tak ada Al-Quran, tak tahu kita bagaimana berbuat baik kepada orang tua, tak tahu kita bagaimana hidup bertetangga, tak tahu kita bagaimana menjaga mulut. Al-Quran mengajarkan. Kemudian dia janji ancaman, dan paling banyak adalah cerita-cerita sahih menjadi ibarat. Oh Tuhan, saya tidak boleh saya terlalu terpaut dengan harta, karena sehebat-hebat saya takkan ada sekayanya Korun. Mana Korun sekarang? Mampu ya toh. Oh saya sedang berkuasa, tak boleh saya semena-mena, karena sehebat-hebat kekuasaan saya. Al-Quran menceritakan ada yang namanya mana dia sekarang? Ini tidak ada Pak. Jangan awak sekamar jo Fir'aun, jo Haman, jo Korun. Quran sudah menceritakan kepada kita. Kan itu dia. Paham Pak?
Jadi makanya kepada Abdullah bin Mas'ud dikatakan Nabi, kau gelisah. Iya ya Rasul. Bawa baca Quran, maka hatimu akan tenang. Nah, terakhir, Bapak Ibu, yarfa, diangkat derajat. Nah, ini ceritanya luar biasa, Pak. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an bertemulah di sebuah tempat dengan gubernur Makkah, namanya Nafi ibnu Abdillah. Umar kan khalifah. Dipanggilnya Nafi ini, kau ngapa kemari? Kau kan gubernur di kota Makkah, kenapa kau tinggalkan? Amirul Mukminin, aku sudah titipkan dengan wakilku. Siapa wakilmu? Abdurrahman ibnu Azza. Loh, itu kan seorang budak. Benar ya Rasul? Benar ya Umar? Dia setelah kumerdekakan. Setelah merdeka, dia langsung kuangkat menjadi wakil gubernur. Coba, wakil gubernur mantan budak. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, apa tak ada orang merdeka yang pantas untuk menjadi wakil gubernurmu? Tidak. Kenapa kau pilih Abdurrahman ibnu Izzah itu? Karena dialah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Coba, dari mantan seorang budak menjadi wakil gubernur gara-gara banyak hafalan Quran. Jadi Bapak Ibu, Nabi, para sahabat itu mencari pemimpin, pasti barometernya terlebih dahulu hafalan Quran berapa juz. Kenapa kok hafalan Quran? Karena kalau orang hafalan Quran, insya Allah pasti lurus. Karena Quran ini kan tidak bisa main-main, Pak. Ya. Hariku apa apal surah Al-Muluk, tahu-tahu apa siang nengok TikTok apa hilang tuh Pak, bacalah. Itulah mantap apal. Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Lah mantap, hafal jam 8 pagi. Jam 9 Pak tengok TikTok bening tuh yang orang Medan doang. Ya. Halo, aku janda Medan. Umur 33 tahun, cari suami, tak perlu bekerja, yang penting penyayang. Karena aku seorang ASN, guru SMA, tekanlah panahnya Pak, tekan. Ya. Lah sudah Pak nengok itu ngaji lah Pak, apalan dari ulanglah tuh. Tabah aja. Karena orang baca Quran tuh nggak boleh bikin kesalahan. Makanya Nabi ketika menunjuk panglima untuk peperangan yang namanya Syria itu kan peperangan yang Nabi tidak ikut. Jadi dipilihnya orang untuk jadi penggantinya. Nabi bukan melihat keahlian pedangnya, bukan melihat ahli tombaknya, ahli manahnya. Nabi akan lihat siapa yang paling banyak hafalannya. Siapa yang banyak hafalan, pergilah berperang. Karena dia akan juga menjadi imam sholat. Maka ini kasus Qul Huwallahu Ahad itu Pak. Jadi ketika itu ditunjuklah seseorang menjadi pemimpin perang tuh. Pas sembahyang Pak, apa ini bacanya? Qul Huwallahu Ahad, Qul Huwallahu Ahad, Qul Huwallahu Ahad, Qul Huwallahu Ahad. Prajurit tidak senang, ngadu sama Rasul. Ya Rasul, ya, si Fulan itu kau bilang hafal Quran, terus ngapain? Selama kami dalam peperangan tiap sholat bacaannya kulhu, nggak ada yang lain loh. Dipanggil oleh Nabi. Betul ini katakan pasukan itu betul. Kenapa kau baca kulhu? Karena aku mencintainya ya Rasul. Itu dia Pak. Gimana kau berlaku untuk ini? Jangan untuk apa? Apa ngapa baca ina atau ina? Awak mencintai ina atau ina? Ya, apa bukan mencintai ina atau ina? Memang tidak banyak hafalannya. Ya. Kenapa kau baca itu semua? Kulhu, yang lain kan banyak. Aku mencintai. Kenapa kau mencintainya? Karena aku merasa ketika membaca itu, aku sedang menyebut nama Ar-Rahman, Ahad, Somad, Lam Yalid, Walam Yulad. Disinilah Pak, barang siapa yang setiap harinya tatkala dia berdoa, dia mulai doanya dengan kalimat Allahumma inni as'aluka bi anna ashadu annaka antallah as-somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, maka tidak akan ada lagi yang akan menghalangi doa-doanya. Maka mulailah doa itu dibaca atau dizikirkan 7 kali satu hari. Allahumma inni as'aluka bi anna ashadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus somad alladzi lam yalid walam yulad.
hijab akan dibuka. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, nampak oleh kita, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwam. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum yang sibuk dengan Al-Quran. Wa yada'u bi akhirin. Ada juga orang-orang yang terhina dengan Al-Quran. Sehingga kata Nabi, bacalah Al-Quran. Sebelum datang nanti orang yang membacanya, satu, karena dunia. Sebelum datang nanti masanya orang membacanya karena ingin viral. Itu akan datang, Pak. Jadi Al-Quran ini dibacanya hanya karena dunia, karena ingin viral. Maka bacalah saat ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu kita sedang bersama Allah. Terakhir, Bapak Ibu, maka mulai hari ini sampai seumur hidup kita, bacalah Al-Quran di pagi atau di sore hari. Paling tidak apa kemarin saya katakan, membaca ayat-ayat munjiat. Pagi baca Al-Waqiah, siang Jumat baca Al-Kahfi, malam baca Yasin, nanti mau tidur baca Al-Muluk. Yang seperti ini kita rutinkan, Pak. Insya Allah kita akan jadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kajian subuh kita. Semoga kita semua menjadi ahli-ahli Quran. Amin ya Rabbal. Nah, jangan malu, Pak. Ya. Dan anak-anak muda, kalau dulu Quran kita tenteng-tenteng begini, malu kita. Ya, sekarang sudah ada Al-Quran di HP. Bukan. Boleh, Pak Ustadz? Boleh. Ya, cuman dibandingkan dengan mushaf tentu bagus mushaf. Apanya, Pak Ustadz? Adabnya. Karena kalau HP kan tidak perlu berwudu. Ya toh, kalau mushaf kita tidak akan mau tanpa berwudu. Itu saja masalahnya, Bapak Ibu. Lah, joleh Pak. Apa yang joleh? Satu, kita akan jadi orang yang mulia. Yang kedua, yanfa, kita akan mendapatkan manfaat. Kita akan diberi syafaat, dan yarfa, derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja kajian kita hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.